Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak bindeng ya, flu. Udah 2 hari 3 hari ini. Tapi masih bisa jalan gitu, maksudnya nggak sampai meriang, nggak sampai pegal-pegal badan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini, tanggal 3 Agustus 2025 atau 9 Safar ya. 9 Safar 1447 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat, kesehatan, taufik dan hidayah. Bersyukur kehadirat Allah atas nikmat turunnya Al-Quran. Bersyukur kehadirat Allah atas nikmat diutusnya Nabi SAW. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kita dijadikannya sebagai umat yang satu, umat yang bersaudara, umat yang saling menyayangi karena Allah Azza wa Jalla. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kata An-Nur yang artinya cahaya itu terulang di dalam 12 ayat. Ya. Di antaranya surat Al-Baqarah 257 itu, bahkan nur itu di situ ada 2 kali diulang. Ya, nur di sini bukan Mpok Nur ya, bukan nama perempuan. Kalau di Arab dan di mana, di Asia pecahan Uni Soviet itu dulu, negeri-negeri Islam, Nur itu nama buat laki-laki. Ya, cuma di Indonesia aja jadi nama buat perempuan. Ya. Kemudian ada di surat Al-Maidah ayat 16, surat Al-An'am ayat 1, bahkan surat Al-An'am ayat 1 ini itu dimulai surat Al-An'am itu dengan kata Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji kembali hanya kepada Allah. Dan pujian kepada Allah itu dinisbatkan atau disebabkan salah satu diantaranya karena Allah telah menciptakan gelap dan cahaya. Maka ayatnya mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Kalau menciptakan langit dan bumi biasa diungkap dalam Al-Quran dan kita harus bersyukur kepada Allah. Tapi dalam ayat ini bukan hanya penciptaan langit dan bumi sehingga Allah itu patut dan wajib untuk kita puji, kita syukuri. Tapi di ayat ini Allah mengatakan wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah dipuji juga karena dia telah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kadang bertanya, kenapa kok Allah menciptakan kegelapan itu kok menjadi pujian bagi Allah? Karena kalau nggak ada gelap, kita nggak bisa membedakan mana cahaya. Betul? Ya. Kalau siang terus, mungkin orang menganggap, nah ini bukan cahaya. Kalau malam terus, ya biasa hidupnya memang malam.
kayak kelelawar. Ya, pas ngelihat cahaya kabur dia. Ya. Maka ada gelap, ada cahaya. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, gelap itu selalu dalam bentuk jamak. Tahu jamak? Banyak. Ya, bukan dijamak, digabung, bukan. Kayak sholat jamak qashar, bukan. Jamak itu artinya plural, banyak. Sementara nur itu selalu disebutkan dalam Al-Quran dengan satu aja, mufrad. Nggak ada 2 cahaya, 3 cahaya, atau banyak cahaya, satu aja cahaya. Ya, gelap itu banyak. Dan gelap ini itu satu akar kata dengan zulm, kezaliman. Ya. Dan puncak kezaliman itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Puncak kezaliman sekaligus kegelapan di dalam kehidupan manusia dan apa yang ada di alam semesta ini, yaitu adalah ketika manusia menyekutukan Allah dengan selainnya. Kenapa? Alam semesta ini nggak ada yang menyekutukan Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya tunduk hanya kepada satu perintah. Tunduk hanya kepada satu sistem. Tunduk hanya kepada satu tatanan yang berlaku di seluruh alam raya ini, yaitu tatanan yang dibuat, yang diciptakan, ditetapkan oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Ya, maka gilanya manusia ini, ya, ada yang menyempal keluar dari tatanan seluruh alam semesta. Ya. Kenapa? Manusia inilah yang merekayasa, yang menciptakan dan menemukan, ya, menemukan cara untuk menyekutukan Allah. Ya cuma manusia. Adalah yang nyembah sapi, adalah yang nyembah pohon, adalah yang nyembah matahari, adalah yang nyembah api. Kan goblok, ya kan? Nggak pantas dia disembah. Dia bukan pencipta kita, dia bukan pemberi rezeki kita, bukan pemberi apa-apa. Lah kok kita sembah? Itu saking kreatifnya manusia itu. Ya, udah ketahuan alam semesta ini tatanannya cuma satu, kita bikin-bikin, kita rekayasa. Nah, makanya disebutkan itu zulumat, kegelapan ini berlipat-lipat, banyak. Tapi kegelapan yang banyak itu akan sirna, akan hilang hanya dengan satu cahaya. Ya, wa ja'alaz zulumati wan nur. Itulah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 1. Nah, tadi surat apa? Al-An'am ayat 1 menjelaskan tentang kenapa kegelapan itu banyak, berlapis-lapis sementara cahaya cuma satu. Jawabannya di sini. Di surat Ibrahim ayat 1. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif lam ra, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi? Litukhrijan nas, supaya engkau mengeluarkan manusia minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Makanya tugas kita semua ini, kata Allah dalam Al-Quran, nah kamu itu Nabi Muhammad SAW itu harus mengeluarkan. Nah, mengeluarkan ini artinya apa? Memang harus dipaksa manusia itu keluar dari kegelapan. Kalau nggak dipaksa, ya enak dia, nyaman di situ, betul? Ya. Kalau nggak dipaksa bangun subuh, ya enak terus tidur, enak. Ada AC, ada kipas angin. Kalau nggak punya AC. Ya.
tidur aja, selimutan aja enak. Apalagi tinggal di daerah dingin. Ya kemarin berapa waktu lalu, sebulan atau 2 bulan yang kemarin ya, Jakarta tuh agak dingin tuh, sama kayak Bekasi. Bekasi biasanya panas, tahu-tahu dingin, ya kan? Nah itu enak bablas tidur udah. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Maka mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya itu menjadi tugas para nabi dan rasul, dan tugasnya para dai, tugas seluruh umat Islam. Ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ibrahim juga ada, surat Ibrahim ayat 5. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, wahai Musa. Nah, ini kepada Nabi Musa khitabnya, perintahnya. Keluarkan kaummu dari berbagai kegelapan kepada cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka, beri peringatan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, serta nikmat dan siksaan yang mereka alami. Ya, nah ini sekarang umatnya Nabi Musa, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Musa sekarang kan Yahudi, Bani Israel. Ya, itu Bani Israel ini emang bandel, ya, sombong, merasa paling hebat, paling benar, paling suci, ya, paling istimewa. Maka dia nggak mau, ya, ketika ada Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membawa mereka keluar dari kegelapan, dari penyimpangan agama Yahudi, mereka tolak. Bahkan mereka mau membunuh siapa? Nabi Isa. Nabi Isa disalib itu kan kenapa? Ya, menurut keyakinan Kristen, ya kan Nabi Isa itu disalib, matinya disalib. Kalau Islam kan enggak. Al-Quran mengatakan barrafa'ahu Allahu ilai, ya, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak bisa menyalib dan membunuh Isa, tapi yang mereka salib dan mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, nggak pakai mati dulu. Kalau dalam Kristen kan mati dulu, disalib, terus dikubur, 40 hari kemudian hilang, katanya naik ke langit begitu. Nah itu mah urusan dia, ada keyakinan, kita sebodoh teing ya. Nah, kita mau pegang Al-Quran aja, ya. Nah siapa yang membunuh kalau dalam keyakinan itu? Ya Yahudi. Yahudi bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa? Dengan Romawi, kaisar kerajaan Romawi, Raja Herodotus namanya, penguasa Romawi yang ada di Yerusalem. Herod atau Herodotus, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi Musa wafat dalam keadaan beliau ini sedih, dalam keadaan beliau ini murka kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa? Baru diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, dari Mesir. Mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, dan sudah dijanjikan mereka akan dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, tapi mereka menolak. Satu. Sehingga apa? Mereka diharamkan untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis selama 40 tahun, terombang-ambing di gurun Tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Ya. Maka Nabi Musa meninggal, wafat dalam keadaan Bani Israel ini sedang berada di gurun Tih 40 tahun. Nah, barulah bangkit Bani Israel jadi benar ketika dipimpin, ya, mau dia sadar, mau dia berjihad ketika dipimpin oleh muridnya Nabi Isa yang jadi nabi juga, yaitu Yusha bin Nun. Kalau dalam tradisi Yahudi namanya Joshua, Nabi Joshua atau Yusha bin Nun. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, itu idh qala Musa li fatahu, ya, itu surat Al-Kahfi itu. Nabi Musa kan ketemu Nabi Khidir, ya, itu disertai atau diikutin sama muridnya, ya, asistennya. Nah, itu fata, pemuda.
Nah, ini di masa inilah baru kemudian Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mau berjihad bersama Nabi Yosua. Nabi Yosua ini ketika masuk Baitul Maqdis, ya, waktunya udah agak sore tapi belum bisa menang. Nah, lalu minta kepada Allah, ya Allah, sambil nunjuk matahari. Ini matahari udah mau terbenam. Wahai matahari, engkau adalah hamba Allah, aku juga hamba Allah. Ya. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, hentikan matahari ini beberapa saat, tunggu kami menang baru terbenam matahari. Dikabulkan sama Allah. Ya. Jadi matahari pernah berhenti, nggak jalan sesaat. Ya. Kalau dalam logika ilmu manusia kan nggak mungkin matahari terus berputar, tapi pernah dihentikan oleh Allah untuk mengijabah doanya Nabi Yosua ini, sehingga apa? Bani Israel menang, kemudian masuk ke Baitul Maqdis sebelum terbenam matahari. Sama ketika Nabi SAW menunjuk bulan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, bulan itu terbelah, ya, dengan jari telunjuknya Nabi SAW. Itu Allah yang mengizinkan, maka ada bekas belahan bulan. Itu mukjizat Nabi itu. Ya, terbukti ada foto luar angkasa, ya, menginikan permukaan bulan, itu ada bekas garis yang melingkari bulan itu. Jadi bulan itu pernah terbelah atas izin Allah. Ya. Nah, kemudian Bani Israel mendapatkan kejayaan di masa siapa? Talut. Ada nama raja namanya Talut. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, surat akhir Baqarah. Kemudian dari situlah muncul Nabi Daud, ya, yang membunuh ketua pasukan yang melawan Talut, yaitu namanya Jalut. Nabi Daud ini jadi raja, dia juga jadi nabi. Itulah puncak kejayaan Bani Israel. Lalu dilanjutkan setelah Daud wafat, dilanjutkan oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Sulaiman wafat, maka kerajaan Bani Israel punah dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena Bani Israel semakin sombong, semakin congkak, semakin dia tidak bisa dikendalikan dan menolak risalah para nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Sulaiman sampai lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka Nabi Musa diperintahkan Allah itu apa? Keluarkan kaummu itu. Udah biasa dia hidup dalam kegelapan. Ya, Bani Israel ini selama ratusan tahun di Mesir biasa hidup jadi budak, maka mentalnya mental budak. Kalau nggak dipecut kagak jalan, betul? Ya, kalau nggak diludain kagak ngeh dia. Kalau nggak dihina dia tidak akan bangkit. Ya, Bani Israel itu begitu. Nah, ketika dia berkuasa, jadinya apa? Memperbudak orang. Itu karena mental budak. Pernah diperbudak oleh Firaun, lalu kemudian ketika berkuasa sombong, ya, akhirnya memperbudak orang lain. Nah, seperti kejadian sekarang ini. Makanya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Wahai Musa, keluarkan kaummu dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah, peristiwa-peristiwa di mana Allah menghancurkan kaum-kaum terdahulu karena mereka ingkar kepada risalah Allah. Ya. Nah, ini Bani Israel juga di akhir zaman, ya, itu akan dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Pertanyaannya, Bani Israel ini kok dari zaman Nabi Isa tetap ada, tetap eksis, kemudian sampai Nabi Muhammad lahir tetap ada ini bangsa ini, ya. Dan sampai sekarang masih ada, merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena untuk menjadi cermin buat umat Islam. Ini umat yang paling dekat dengan umat Islam. Tidak ada yang
menyela, tidak ada yang menjadi pengganti atau yang umat yang datang setelah mereka lalu datang umat Islam, nggak ada. Langsung dari Bani Israel langsung umat Islam ini. Jadi kenapa Bani Israel ini tidak dihancurkan, tidak dipunahkan, dimusnahkan oleh Allah seperti kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, ya, dan lain sebagainya itu dihancurkan. Kaum Nabi Lut dan sebagainya, ya, itu hancur, nggak tersisa, nggak ada anak cucu keturunannya sekarang. Cuma bangunan-bangunannya aja masih ada kelihatan. Karena untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam, supaya juga tujuannya Allah Ta'ala selain memberikan pelajaran peringatan kepada umat Islam jangan meniru mereka, juga Allah siapkan umat Islam ini untuk menjadi umat terbaik, umat yang kuat, umat yang diberikan tugas tanggung jawab di akhir zaman untuk membinasakan Yahudi. Pak Ustadz, jangan bikin hal-hal yang jangan bikin hal-hal yang mengerikan. Bukan mengerikan. Pak Ustadz ini membuat narasi membenturkan antar umat beragama, ini gak toleran namanya. Ustadz ini radikal. Ya, bukan radikal, bukan masalah toleransi ini. Kita toleransi dengan siapa saja, Yahudi dengan Nasrani, Nabi juga mencontohkan. Ya. Tapi itu runtutannya kalau kita baca Al-Quran, sejarah Islam ini mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, ya itulah tugas yang mau tidak mau diemban oleh umat Islam ini. Dia harus menjadi ummatan wasata. Apa itu ummatan wasata? Umat terbaik, umat yang tengahan, umat yang menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, umat yang meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat sebelumnya. Siapa umat kita sebelumnya? Ya Bani Israel. Bani Israel itu punya dua cabang. Ada yang itu yang disebut ahlul kitab, ada yang menjadi pengikut Yahudi, ada yang menjadi pengikut Nasrani. Ya, maka Al-Quran isinya lebih banyak menguliti dan membongkar kerusakan, kebatilan akidah Yahudi dan Nasrani. Setiap doa hari aja kita berdoa, sholat 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdubi alaihim dan ad-dallin? Nabi sendiri yang menjelaskan, itulah Yahudi dan Nasrani. Jadi kita setiap sholat itu kita membaca ayat tentang kesadaran sejarah. Kita membaca tentang penyimpangan Yahudi dan Nasrani. Itu yang ditanamkan chipnya dalam otak kita ini. Ya. 17 rakaat, 17 kali kita baca Al-Fatihah, itu yang fardu. Belum lagi kalau Bapak Ibu sholat sunnah, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat qobliyah, ba'diyah, ya, itu baca itu surat Al-Fatihah. Apa doanya? Yaitu kita ditanamkan chip otak kita ini, ya, supaya apa? Mewaspadai penyimpangan akidah Yahudi dan Nasrani. Nah, itu dalam bab akidah tidak ada toleransi, ya. Tapi kalau dalam muamalat, walaupun kita tahu Yahudi Nasrani menyimpang, kita bisa berbuat baik kepada mereka, bisa berhubungan baik dengan mereka, ya, bisa saling menghormati, ya, bisa tenggang rasa, ya, insya Allah. Dalam muamalah boleh nggak? Boleh, tapi kita diberi rambu muamalah dengan mereka. Hati-hati dengan pengkhianatan Yahudi. Ya. Hati-hati. Kenapa? Dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bagaimana Yahudi ini suka berbuat khianat kepada Islam dan kaum muslimin di Madinah. Ya, makanya kita umat Islam ini harus senantiasa waspada dan menjaga cahaya itu yang Allah turunkan kepada
kita umat Islam, insya Allah. Di ayat yang lain surat Al-Hadid ayat 9, walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad, ya. Untuk apa? Mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dan ada perintah dari Al-Quran dari Allah, fa'aminu, surat At-Taghabun ayat 8, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada cahaya. Cahaya yang kami turunkan itulah Al-Quran. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, di sini kalau kita lihat cahaya Al-Quran ini harus menerangi kehidupan kita. Ya, katanya Indonesia gelap. Saya nggak tahu benar apa enggak. Ya, tapi Bapak Presiden bilang, itu yang bikin Indonesia gelap itu mereka yang koruptor, ya, supaya nakut-nakutin kita, ya. Kenapa? Karena Presiden ini punya langkah ingin memberantas korupsi, ya, mudah-mudahan aja, ya kan. Nah, kita bantu, dia punya doa, dia punya harapan, dia punya ikhtiar, usaha. Dengan apa? Umat Islam menawarkan solusi. Bagaimana solusinya supaya Indonesia ini terang, kagak gelap, Pak Prabowo? Apa solusinya? Ya, kalau umat Islam jelas solusinya. Indonesia kalau mau terang, bahkan dunia ini kalau mau terang, ya harus dengan cahaya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai wahyu memiliki kemampuan untuk menerangi dunia dengan cahaya petunjuknya. Ya. Melalui apa? Melalui berbagai aspek yang menyentuh hati, pikiran, dan perilaku manusia. Ya. Maka itulah bagaimana cara Al-Quran menjadi penerang, menjadi cahaya bagi umat manusia, terutama di Indonesia. Satu, dengan apa? Al-Quran menjadi cahaya sebagai panduan moral, panduan etika. Ya, contoh, Islam ini mengajarkan apa? Keadilan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kesabaran. Ya, inilah pedoman moral yang universal. Seperti ayat yang menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, ini biasa ayatnya dibaca kapan? Waktu khutbah Jumat, ya kan? Sering kita dengar khotib, ya, habis doa mau turun dia baca ayat ini, atau sebelum khutbah pertama, sebelum khutbah kedua dibaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, ihsan, dan memberi kepada kaum kerabat, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi cahaya penerang buat Indonesia? Karena Al-Quran ini, ya, itu mendorong ilmu pengetahuan. Ya, Indonesia ini, ya, satu tadi standar etikanya, moralnya rendah. Maka Al-Quran menerangi, ya, dengan cahayanya supaya kita umat bangsa Indonesia ini punya standar moral yang tinggi. Yang kedua, Indonesia ini apa? Minim literasi. Kalau disuruh baca susah orang Indonesia ini.
Kalau disuruh nonton kedemenan, dengerin gosip, hayu, ya. Tapi suruh baca, males. Kita punya perpustakaan di mana? Tuh dekat Monas, samping gedung BUMN. Ya, itu perpustakaan 27 lantai. Ya, tingginya katanya saya belum pernah ngukur, ya, 126 meter. Jadi perpustakaan tertinggi di dunia. Tapi minat baca orang Indonesia ini sangat rendah, nggak seperti perpustakaannya. Ya, maka kalau kita ingin keluar dari kegelapan kepada cahaya, Indonesia ini harus apa? Rakyatnya, pemimpinnya harus cinta ilmu pengetahuan, demen baca, senang untuk belajar. Ya. Nggak ada alasan, oh sekolah mahal, nggak ada. Orang kalau mau belajar, mau pinter, ya ada dikasih jalan. Ya, orang cari orang-orang beasiswa dikasih kalau orang nggak mampu. Ya, sekolah negeri juga murah. Ya, mau masuk sekolah swasta, ya bisa juga, ada subsidi, silang dan lain sebagainya. Ya, yang penting apa? Kita harus mampu, kita harus mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Banyak cerita, kisah, ya, anak-anak tidak mampu di pelosok-pelosok daerah, lulus di perguruan tinggi negeri, ya, kemudian didatangi oleh pihak rektoratnya untuk apa? Diberikan beasiswa. Ya itu. Maka Al-Quran ini mendorong manusia untuk apa? Senang belajar, senang mencari ilmu, ya, senang memperhatikan fenomena alam, lalu mengambil pelajaran, dijadikan ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Ya. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini ayat Ali Imran 190, ya. Ini sering dibaca oleh Nabi ketika beliau mau sholat tahajud. Beliau kalau mau sholat tahajud, ya sepertiga malam terakhir dia keluar rumah dulu, ya. Dia keluar rumah, dia perhatikan alam semesta ini. Beliau pandangi langit, ya, bintang-bintang, ya, bulan ketika malam itu. Lalu beliau baca ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi Islam ini mendorong kita untuk memikirkan, untuk mempelajari penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita pelajari apa yang ada di langit dan bumi, itu jadi kemajuan, jadi uang itu. Jadi bukan sia-sia. Orang perhatikan malam, bintang, ya, orang perhatikan perjalanan matahari, perjalanan bulan. Ya, itu bukan sia-sia, bukan pekerjaan yang gak ada artinya. Ya. Perhatikan batu-batuan alam, ya, melahirkan ilmu geologi, ya, dari situ melahirkan untuk tambang, eksplorasi macam-macam. Ya, ada jurusan perminyakan, ada jurusan macam-macam, pertambangan. Itu semua kenapa? Karena hasil perenungan apa yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi, bahkan di laut. Kita diperintahkan untuk apa? Menyelam lautan, menyeberang lautan, ya, memperhatikan kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Makanya orang Islam dari dulu, sejak awal, ya, di masa Khulafaur Rasyidin, orang Islam ini sedang mengembara dan menundukkan lautan, ya,
Ya, walaupun orang-orang Arab, Jazirah Arab, mereka tinggalnya di tengah gurun pasir, ya, lautannya itu jauh dari negeri mereka, tapi mereka ya susuri gurun-gurun pasir itu dan mereka seberangi lautan. Ya. Nah, Indonesia ini dikelilingi lautan, tapi orangnya malas-malas. Yang menguasai laut ya bukan kita jadinya. Jadi orang Eropa, orang Jepang, orang Amerika, orang Korea. Hasil laut kita dicolong sama orang. Alasannya kenapa? Ikannya Cina, larinya ke Natuna. Kata nelayan Cina, kita nangkepin ikan yang dari Cina, Pak. Itu bukan ikan Indonesia. Lah, lu tahu dari mana? Nah, kita berhadapan dengan begitu gagap. Nah ini, jadi orang Islam itu sejak masa Utsman bin Affan itu sudah berpikir apa? Menjelajah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Kalau di masa Umar bin Khattab kan sudah Persia dan Romawi ditaklukkan, ya. Maka di zaman Utsman bin Affan, penyebaran Islam ini sudah keluar dari wilayah Romawi dan Persia sampai ke Afrika Utara, kemudian sampai ke Asia, ke India, ke Cina, sampai ke Azerbaijan, Asia kecil sampai ke Rusia. Ya. Itu zaman Utsman bin Affan. Ya, makanya ada konon, ya ini kalau riwayatnya benar tuh, Pak. Apakah itu kuburannya? Nah, itu belum diteliti. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah menjejak kakinya di Cina, di Xinjiang. Xinjiang itu provinsi Cina yang diambil alih oleh Cina setelah Soviet mundur. Ya. Nah, itu yang sekarang jadi ibu kota provinsi Uighur. Uighur itu adanya di Xinjiang. Ya. Itu ada konon masjid, ada petilasan, ya, yang disebut mereka makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sampai ke Cina. Terus umat Islam sampai menyusuri Cina, jalur sutra itu, dan pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang ada di India sampai ke Cina, kemudian sampai ke Champa, sampai ke Thailand, sampai ke Semenanjung Malaya, sampai ke Nusantara, ke Indonesia. Itu pelaut-pelaut Islam, pedagang-pedagang Islam. Ya, itu apa? Kenapa? Karena cinta ilmu pengetahuan, cinta suka ingin mengeksplor alam semesta. Ya, maka itu ini harus kita kembangkan. Ya, padahal Indonesia ini negara bahari. Negara bahari itu poros maritim dunia. Nah, ini sayang kita tinggalkan poros maritim dunia ini. Padahal sejarah peradaban Islam itu sangat kuat dalam urusan maritim. Ya. Dulu Kesultanan Ottoman itu angkatan lautnya, angkatan perangnya itu menguasai, ya, laut Mediterania, kemudian laut Samudra Hindia dan laut Arab serta laut Tengah, laut Merah. Ya, itu luar biasa. Nah, yang ketiga, Al-Quran ini menjadi apa? Pedoman kehidupan spiritual. Ya, ini jadi manusia ini kan butuh ketenangan, butuh keyakinan untuk bisa survive, bisa hidup. Ya, ada banyak tantangan, ujian, kesulitan-kesulitan. Ya, Allah berikan apa? Pedoman, ya, bahwa manusia ini dia harus senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Pencipta. Melalui apa? Ibadah, doa dan zikir, ya. Supaya apa? Batin kita tenang, batin kita damai, batin kita sehat. Makanya sekarang ada istilah kesehatan mental, mental health. Ya, jadi yang sehat itu bukan cuma tubuh kita, fisik kita, tapi kesehatan itu juga harus ada di dalam mental kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ya. Nah, jadi manusia ini semakin modern, ya semakin apa? Gelisah, semakin resah. Ya, banyak yang bunuh diri, banyak yang mengalami anxiety, ya keterasingan, banyak yang menutup diri, ya stres, depresi dan lain sebagainya. Maka itu kita diberikan panduan oleh Allah dengan Al-Quran ini supaya hati kita menjadi tenang, menjadi damai. Kemudian Al-Quran ini menjadi cahaya, ya untuk apa? Kita menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Jadi Al-Quran ini menjadi cahaya. Buat apa? Menata kehidupan sosial ekonomi kita supaya berkeadilan. Apa? Prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi, ya itu harus kita tegakkan. Itu di ajaran Al-Quran. Larangan riba, perintah untuk zakat, perlindungan kepada hak-hak kaum yang lemah. Ya, inilah yang akan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya. Jadi masalah adil dan sejahtera ini bukan cuma nama partai. Partai Keadilan Sejahtera. Ini bukan nama. Jangan kalau kita ngomong adil dan sejahtera, oh ini afiliasi yang PKS. Gak ada urusan. Ya, itu ajaran Al-Quran. Mau partainya namanya Matahari, mau partainya Amanat, mau partainya namanya Kebangkitan, mau partai namanya Golkar Gerindra ini harus ditegakkan. Keadilan dan kesejahteraan ini harus diwujudkan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ayat An-Nahl 90. Al-Maidah ayat 8. Ya, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Baqarah ayat 188. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ini ayat-ayat tentang bernegara, konsep bernegara membangun masyarakat adil makmur. Ya, kampanyenya presiden dulu kan namanya adil makmur. Ya, ini konsepnya ada dalam Quran. Bagaimana kita mau menata Indonesia jadi terang kalau kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Nggak mungkin. Ya. Al-Ma'un ayat 1-3. Nah ini Al-Ma'un penting. Ya, kenapa Kiai Ahmad Dahlan dulu mendirikan Muhammadiyah berangkat dari inspirasi Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un ini dasar. Ya. Ayat pendek, surat Makkiyah, suratnya pendek, cuma 3 ayat, tapi ya, inilah yang membangkitkan kesadaran pembaharuan Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, Islam ini agama sosial. Ya, tapi nggak bisa juga disebut sebagai sosialis, komunis, enggak. Islam ini agama yang memperhatikan kepada aspek sosial. Jangan sampai orang beragama khusyuk sholatnya, tapi lingkungan sekitarnya ya miskin, lapar, ya nggak punya pekerjaan. Ya, ini bahaya. Ya. Kita nggak bisa tenang hidup kita kalau masyarakat di sekitar kita ini ya masih banyak kemiskinannya. Ya, jurangnya makin lebar, itu bahaya. Ya, apalagi ekonomi sekarang sedang susah. Ya, punya duit 500.000 aja di bank diblokir, kan susah. Ya, nggak jelas kenapa diblokir. Ya, nganggur dikit 3 bulan diblokir, padahal emang kagak ada isinya. Apa yang mau diblokir? Ya. Orang lagi susah, ya. Pergi ke pasar, ke mall, ya cuma datang doang cuci mata. Jadinya rombongan cuci mata, rojutan. Ada lagi yang rohana, rombongan hanya nanya-nanya. Jadinya roh halus,
rombongan hanya ngelus-ngelus barang, kagak check out. Dia cuma nanya sama ngelus, berapa nih? Akhirnya belinya check outnya di mana? Ya di Keranjang Oren. Tring, tring, lebih murah Pak Ustadz, 70% lebih murah dari mall. Iya udah beli ini aja. Emang orang sekarang carinya yang murah. Kenapa? Susah. Ya kan? Nah, maka itu teologi Al-Maun harus dihidupkan. Gak boleh ada kesenjangan ekonomi, gak boleh ada kesenjangan sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Jangan sampai ada anak yatim telantar, ya. Jangan sampai ada orang tidur dalam keadaan lapar, ya. Nauzubillah min zalik. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak beriman di antara kalian seorang kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu ciri bukan orang beriman, kata Nabi SAW. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Nah, di ujungnya itu apa? Kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu mempopulerkan istilah teologi Al-Ma'un, surat Al-Ma'un? Karena di belakangnya, di ujungnya itu, salah satu ciri orang mendustakan agama adalah mencegah manusia dari kebutuhan dasar hidupnya. Itu Al-Ma'un. Al-Ma'un ini sering digambarkan dalam kitab-kitab tafsir, silakan dibuka. Itu tafsir-tafsir klasik dan modern biasanya mensimbolkan Al-Ma'un dengan 3 hal. Yang pertama ember, yang kedua wadah tempat masak, yang ketiga itu kapak. Ini simbol. Kenapa ember? Orang zaman dulu mau ngambil air dari sumber pakai ember. Walaupun sekarang kita nggak butuh ember. Sekarang tinggal pencet, ya buka keran nyala, air dari dalam, dari bawah. Nah, tetap juga ditadain ember. Kalau ente kagak punya tempat mandi, ya. Gitu. Kalau zaman dulu kan walaupun ada pump, tetap ditadain ya. Ada tempat penampungan. Dulu beda. Zaman saya masih kecil dulu, ya air sumur masih bersih. Itu buat mandi, buat MCK. Nah, buat beli air minum itu ngambil lagi dari luar. Ada air hidrat. Nah, itu diwadahi itu. Biasa dulu kita bikin apa? Ember yang gede, yang kayak gentong gitu, yang warna merah, masih ingat? Ya kan? Ada tuh semacam toren, tapi toren buat di dalam rumah. Ya, kalau toren kan taruh di atas. Itu udah kemari, udah ke zaman sekarang toren mah. Kalau zaman dulu kagak ada toren. Itu ciri nyimpannya begitu dulu. Ya, gentong gede, tapi plastik. Ya, itu warna merah, saya masih ingat. Tutupnya putih. Ya kan? Itu tempayan. Nah, itu buat nyimpan air untuk apa? Kita masak. Buat masak nasi, buat minum air kan masih dimasak dulu. Ya, kalau sekarang gampang. Ya. Beli air galon. Kalau saya udah ganti air galon. Saya udah nggak pakai lagi air galon. Mahal juga. Mendingan gua beli mesin. Ya kan? Beli mesin berapa puluh juta tapi kan dicicil, ya kan? Tinggal pencet, colok gampang cari minum. Airnya langsung dari air pump, ya dimasukin ke mesin itu. Udah bersih. Itu di bandara-bandara pakai itu semua sekarang. Udah disuling, jadi disuling air. Nah, itu Al-Ma'un, ember. Ember itu apa? Untuk mewadahi air. Sumber kehidupan kita harus ada wadahnya. Kalau kita gak minjemin ember ke tetangga yang butuh air, itu dosa. Yang kedua, wadah penyimpanan. Ad-dalwu wal ina, wadah, ya, buat masak. Ya, kita mau masak air, masak nasi, masak apa kan perlu wadah, wajan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu. Yang ketiga ada kapak. Kapak itu buat cari kayu, buat nebang pohon, buat kayu bakar. Itu zaman dulu mata pencariannya yang paling sederhana yaitu. Nah, makanya Al-Quran menyerap istilah ini menjadi sebuah nama surat Al-Ma'un. Apa? Kebutuhan dasar manusia untuk minum,
untuk makan, untuk cari kerja, cari nafkah, itu harus terjamin. Makanya surat Al-Ma'un namanya. Nah, kalau kita mencegah itu, ya, dalam level hubungan kita dengan tetangga, kita nggak memberikan pinjaman, meminjamkan barang-barang kebutuhan pokok, kita berdosa. Untuk level negara, kalau negara pemimpin tidak bisa menjamin 3 hal ini buat rakyatnya, ya lu jangan jadi pemimpin. Nyediain air murah, bersih, nggak bisa, jangan jadi pemimpin. Nggak bisa nyediakan orang bisa makan, beras murah, kebutuhan murah, jangan jadi pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu capek. Dulu, ya. Kalau dulu kan istilahnya, kata para pendiri bangsa kita, memimpin itu harus siap miskin, memimpin siap melarat. Sekarang memimpin harus kaya, ya. Memimpin yang tadinya kagak punya aset jadi tambangnya banyak. Begitu sekarang udah. Nauzubillah, ya. Nah itu makanya mesti dibenerin. Mesti dibenerin ya, pakai apa? Pakai Al-Quran, supaya merata kehidupan dasar umat manusia, rakyat itu ekonominya merata. Kalau mau merata sebenarnya itu ya yang namanya tambang itu harus dikelola negara. Keuntungannya 100% full buat pemerataan rakyat. Itu baru benar. Nah kalau tambang dikuasain swasta, kagak ada yang benar udah. Yang punya tambang itu rumahnya gede-gede, disul di Kalimantan, di Sulawesi, diam dulu. Muhammadiyah udah kaya, ya. Itu yang punya tambang swasta, rumahnya ya Allah. Kalau kita lewat Kalimantan, ya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu rumah gede-gede itu punya yang punya tambang tuh. Yang lain-lain rumah gubuk. Ya, yang pekerja-pekerjanya ya rakyat itu nggak menikmati tambangnya. Ini karena salah kelola. Tambang itu harusnya negara. Australia itu tambang itu yang kelola negara. Amerika, Rusia yang kelola tambang semua itu negara. Nggak ada swasta. Apalagi individu, apalagi pejabat. Lu siapa? Ya, mau ngambil tambang punya negara? Enak aja. Ya kan? Itu punya rakyat. Makanya kalau mau rakyat sejahtera, merata hasil tambangnya dikelola oleh negara. Gak ada alasan, oh negara susah, perlu modal, ya lu pinjam aja duit dari luar. Negara yang menguasai teknologi, beli teknologi dari luar, negara yang kuasai. Pakai tenaga-tenaga ahli dari dalam dan luar negeri, lu bayar dong. Masa negara gak bisa? Nanti hasilnya 100% kekayaan tambang kita ya untuk rakyat. Baru benar itu. Kalau selama kita begini itu nggak ada namanya pemerataan. Yang kaya makin kaya, miskin tambah banyak. Ya, yang kelima, cahaya Al-Quran untuk kesatuan bangsa dan kedamaian, keharmonisan sosial. Ya. Kenapa? Al-Quran mengajarkan bahwa umat manusia ini harus memiliki rasa persaudaraan, rasa persatuan. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi umat manusia ini satu asalnya dari Nabi Adam, dari Hawa. Ya, dia harus punya ukhuwah, persaudaraan di antara umat manusia. Ya. Nah, persaudaraan kepada sesama umat beragama Islam, kita ada nilai ketakwaan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Nah, cahaya Al-Quran untuk menyelesaikan konflik. Ya. Jadi menyelesaikan konflik ini diberikan panduan dalam Al-Quran. Untuk bagaimana? Itu dengan cara musyawarah. Ya, jangan konflik kemudian kita main menang sendiri.
ada konflik, kita mempermainkan hukum, ya, kita bayar, ya, aparat keamanan, kita bayar ini untuk apa? Untuk melindungi kita. Nggak boleh begitu, ya. Kalau keadilan itu ingin ditegakkan, rasa keadilan, kenyamanan masyarakat, ya, itu bisa baik di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus apa? Menyelesaikan konflik ini dengan apa? Dengan sebaik-baiknya, dengan musyawarah, ya. Al-Quran juga membuat petunjuk tentang akhirat, bagaimana kehidupan setelah mati, ya. Kita harus memberikan motivasi bagi umat manusia untuk apa? Berbuat baik, menjauhi kejahatan, ya. Sebab apa? Banyak orang berbuat jahat karena nggak takut mati, ya. Orang berbuat jahat karena apa? Nggak percaya akhirat. Ya, kenapa? Karena dia punya jangka pendek bahwa kenikmatan itu hanya ada di dunia, surga itu hanya ada di dunia. Maka kita harus meraih kenikmatan dengan berbagai cara, dengan menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Maka itulah akhirat ini harus apa? Harus ditanamkan cinta kepada akhirat, takut kepada siksa Allah nanti di akhirat, ya, takut dengan apa? Pengadilan akhirat itu, ya. Orang-orang yang suka, ya, berbuat zalim di dunia itu karena apa? Karena mereka prinsipnya seperti diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Surat Al-Ankabut ayat berapa itu? 59 apa 69, saya lupa, ya. Itu orang-orang berprinsip bagaimana hidup kita ini cuma sekali, cuma di dunia saja, ya. Namutu wa nahya, setelah kita mati udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang dapat membinasakan kami kecuali waktu. Makanya disebutnya golongan ad-dahriyun, ateis. Ateis itu bukan cuma nggak percaya Tuhan, tapi nggak percaya akhirat, bahaya. Tapi kadang-kadang begini, terbalik, orang ateis jadi lebih baik daripada orang yang beragama. Akhlaknya bagus, jujur, ya. Nah, yang beragama ini tukang tipu, aneh, ya. Jadi koruptor, itu orang beragama. Kenapa? Agama cuma jadi alat, cuma jadi kedok, ya. Cuma jadi lipstick, cuma jadi identitas doang, ya. Alasannya apa? Nih bahayanya orang beragama kalau agamanya gak masuk dalam hati. Alasannya apa? Pak Ustadz, gampang lah, kita korupsi dulu, ntar kan masuk penjara, tobat. Kan Allah terima tobat kita, Pak Ustadz. Bang, susah orang jadi orang begini. Ntar tinggal kita cuci dosa, ntar pergi haji aja, ntar umroh, ya. Nah itu, ini nggak boleh begini nih. Orang beragama itu nggak boleh seperti itu, ya. Orang beragama itu harus ibadahnya ikhlas karena Allah. Syaratnya dengan harta yang halal, bukan yang haram, ya. Apalagi dengan cara menzalimi orang lain. Nauzubillah min zalik. Saya kira itu demikian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya buat penerang kehidupan bangsa Indonesia. Dan mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai cetak biru, ya, bagi peradaban Islam, ya, terutama Perserikatan Muhammadiyah, ya, harus mempelopori lahirnya peradaban Al-Quran, peradaban yang bisa menerangi kehidupan di masyarakat di Indonesia ini, mengikis kezaliman, ya, memperkecil jurang antara kemiskinan dan yang orang-orang kaya, ya. Itu harus menjadi role model, ya. Role model Muhammadiyah harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.